Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Damai dan bahagia beserta kita semua. Jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani yang akan menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi Oktah Paskah Hari Jumat. Sudah bersama kita di studio yaitu Romo Reynolds. Selamat datang Romo Reynolds. Terima kasih. Selamat Paskah Bu Fani. Selamat Paskah sahabat Oase Rohani Katolik. Kita mulai ya Romo ya. Baik. Untuk acara kita hari ini, sahabat terkasih, kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Rey. Silakan Romo. Baik, mari bersama kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu kami alami di dalam hidup kami, teristimewa di dalam peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan putra-Mu yang memberi kesempatan kepada kami untuk sekali lagi merasakan kasih-Mu dan mengalami bahwa Engkau selalu mengundang kami untuk mengalami keselamatan. Kiranya sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan dapat menyadarkan kami akan kasih-Mu itu dan selalu mendorong kami untuk mengubah hidup kami agar boleh selalu selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar hidup kami boleh selalu berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Tuhan mengantar umat-Nya dengan selamat dan mencampakkan musuh mereka ke laut. Haleluya. Bacaan pertama dari Kitab Para Rasul, bab 4 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati, karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat
di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri. Namun, Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan pada edisi Oktav Paskah hari Jumat. Nah, sekarang marilah kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Rey sebagai inspirasi rohani kehidupan kita di masa Paskah ini. Silakan Romo, kita mulai dari bacaan atau mulai perbacaannya ya. Romo, mulai bacaan yang pertama. Ya. Silakan. Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dari kisah para rasul bagaimana Petrus dan Yohanes mewartakan Yesus yang bangkit. Dan kita mendengar dari kisah ini bahwa mereka sungguh luar biasa. Pewartaan akan Kristus yang bangkit itu disertai dengan mujizat-mujizat yang dapat mereka buat dan mengagumkan, yang meneguhkan pewartaan mereka. Tetapi di samping mujizat-mujizat itu, di samping pewartaan itu, ternyata apa yang mereka beritakan, apa yang mereka lakukan, tidak serta-merta membuat mereka dipuji-puji dan diterima. Bahkan mereka harus dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, para tua-tua, dan dihadapkan ke sebuah sidang di Yerusalem. Ini sangat menarik untuk kita renungkan, bahwa sejak awal ketika para murid mewartakan Yesus yang bangkit, mereka sudah disertai dengan berbagai macam kesulitan. Apa yang dibuat yang baik, ya, mereka bukan melakukan kejahatan, tetapi mereka mengalami tekanan, ya, dan tidak jarang itu membahayakan jiwa mereka. Namun di balik situasi yang tidak mudah itu, mereka tidak pernah merasa ketakutan atau mundur dari pewartaan. Bahkan mereka semakin semangat untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Dan kita bisa melihat kembali bagaimana Petrus sungguh luar biasa di sini. Dia berapi-api berkhotbah tentang Yesus yang bangkit. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, karena kita tahu Petrus sebelumnya adalah seorang yang menyangkal Yesus. Ya, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, ya, persis minggu yang lalu dalam peristiwa Jumat Agung, ya, kita diingatkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang sebelumnya dia dengan berapi-api mengatakan kepada Yesus, Tuhan, biarpun semua orang menyangkal engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Saya akan selalu setia kepadamu. Tapi ternyata ketika diperhadapkan dengan bahkan seorang perempuan yang bersaksi tentang dia bahwa dia pengikut Yesus, dia langsung ketakutan. Ya. Padahal kita tahu, ya, kesaksian perempuan dalam zaman Yahudi itu, ya, pada waktu itu tidak diakui. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hati Petrus yang sebenarnya sangat, ya, dalam tanda kutip bisa dikatakan pengecut, ya,
Kasarnya begitu. Tapi di sini kita bisa melihat kembali bagaimana dia sungguh berani berkobar-kobar, tidak mengalami ketakutan sedikit pun. Pertanyaan besar di situ, apa yang terjadi pada diri Petrus? Dan kita bisa melihat jawabannya di dalam perjanjian baru, yaitu dalam Injil yang kita dengarkan. Bagaimana Petrus mengalami perubahan hidup, pengalaman rohani yang sungguh luar biasa, pengalaman dikasihi Allah, pengalaman dicintai, yang mana meskipun dia sudah mengkhianati, meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak pernah memberikan kepadanya hukuman mati dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah hopeless, tidak ada harapan, udahlah, mau apa lagi terserah. Tapi Yesus selalu membuka kesempatan kepadanya untuk kembali. Yesus memberikan kepadanya, bahkan Yesus tidak mengambil hak sebagai pemimpin. Ia tetap menjadi pemimpin para murid. Meskipun ya dia mengkhianati Yesus. Dan di sini sekali lagi kita belajar bagaimana Tuhan juga selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Tetapi ada syarat di situ, ada proses di situ yang memang mesti kita lalui, yaitu bagaimana kita mengolah hidup kita, dan seperti Petrus, kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana kasih Allah itu mengubah hidup kita. Pengalaman iman, pengalaman akan Yesus yang bangkit, mesti kita rasakan secara personal dalam diri kita, bagaimana karya Allah itu nyata di dalam hidup kita. Tidak hanya dalam bentuk macam-macam teori, ajaran, ya, katekese, memang itu semua penting. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tidak sungguh-sungguh melihat pengalaman hidup kita, bagaimana Allah mengasihi dan menyelamatkan kita, maka semuanya akan mudah tergerus oleh pengalaman kepahitan, pengalaman kesulitan yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Hanya kalau kita mau sungguh mengandalkan Tuhan, mau mengolah pengalaman hidup kita di dalam terang kebangkitan Tuhan, maka seperti Petrus, kiranya kita dapat diubah menjadi pribadi yang berkobar-kobar, mewartakan Kristus yang bangkit. Saya kira itu pesan dari bacaan pertama Kisah Para Rasul yang indah sekali. Iya, indah sekali ya Romo ya, di mana Tuhan itu sendiri menjadi sumber kasih dan pengampun ya Romo. Betul, ya. betul. Nah, apakah kita bisa mencontoh perbuatan Petrus ya Romo ya, yang bertransformasi dari seorang pengecut ya Romo menjadi seorang manusia yang penuh iman dan berani mewartakan itu sendiri. Apakah ada cara ya Romo supaya kita bisa mirip gitu, supaya kita bisa mencontoh di dalam kondisi keadaan hidup kita sekarang ini? Sebenarnya jawabannya hanya satu, ya, yaitu bahwa kita mau mengandalkan Tuhan, ya, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Karena kalau dikatakan mau mengandalkan kehebatan kita, maka kita akan akhirnya dalam arti tertentu menjadi seperti Yudas yang kecewa pada dirinya, kecewa sudah meninggalkan, mengkhianati Yesus dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya. Tapi kalau kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, situasi apapun yang akan kita alami, maka kita akan menyadari bahwa selalu ada harapan, selalu ada kesempatan, dan terlebih kita juga melihat bagaimana dukungan teman-teman yang lain yang tidak menghakimi Petrus. Walaupun Petrus meninggalkan, mengkhianati Yesus, tetapi Yohanes dan juga kawan-kawan tidak pernah menganggap Yesus sebagai seseorang yang ditinggalkan, yang disingkirkan. Tapi mereka tetap menghormati Petrus. Bahkan kita bisa melihat juga bagaimana mereka sadar betul ya, bahwa bisa saja kalau mereka di dalam situasi yang sama seperti Petrus, ya mungkin juga mereka jatuh pada kelemahan yang sama.
ya. Dan di sini saya kira kita dapat belajar ya sebagai pengikut-pengikut Yesus untuk tidak juga dengan mudah menghakimi, ya. Karena terkadang pengalaman orang berbeda-beda, ya. Kita mungkin bisa menghakimi, menilai, aduh ini orangnya seperti ini, ya, si A, si B begini. Tetapi kita lupa bahwa mungkin kalau kita di dalam situasi yang sama, mungkin saja kita bisa lebih buruk lagi, gitu ya. Maka belajar dari murid-murid Yesus yang lain, mereka tetap selalu menerima Petrus, ya, supaya menjadi seorang pemimpin, ya, ketua di antara mereka, ya, termasuk Yohanes yang kita tahu sungguh-sungguh setia, ya, di dalam mengikuti Yesus. Dia tidak menyangkal Yesus, ya. Memang dia tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa saya murid Yesus, tapi dalam kisah itu dia setia, ya, mengikuti jalan salib juga, tidak lari, ya. Tetapi memang juga kita tahu bahwa dia bukan pribadi yang menyombongkan diri seperti Petrus yang di awal mengatakan, Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Engkau, ya. Tapi buktinya kemudian dia yang menyangkal, ya. Dan di sini kita belajar kembali lagi pentingnya kerendahan hati dan mau mengandalkan Tuhan, tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Iya, Yesus adalah andalanku, ya. Ya, Kita betul bisa sekali. doakan itu berulang-ulang, gitu ya, Romo, ya. Terlebih masih dalam tahun bukan tahun kerahiman, tapi pekan, ya, novena kerahiman ilahi, ya. Kita diingatkan untuk selalu menyadari bahwa Yesus adalah andalan kita. Baik, Romo, kita break sejenak, ya, untuk sesi yang pertama ini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Jumpa lagi di sesi yang kedua di edisi Oase Rohani Katolik Oktav Paskah hari Jumat, masih bersama dengan Romo Reynold dan saya Fani. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan permenungan pada hari ini, jika Anda yang menginginkan mengirimkan pendapat atau bertanya sesuatu, dapat menuliskan tulisan Anda ke email kami di orkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, Romo, kita lanjut, ya. Baik. Kita langsung di bacaan Injil, ya, Romo, ya. Yohanes. Banyak yang syarat, ya, Romo, dengan pesan-pesan. Baik, Romo, silahkan, Romo. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes kita mendengarkan tadi kisah Yesus yang menampakkan dirinya kembali kepada para murid. Ya, tentu kita semua tahu bahwa pengalaman Yesus ditangkap, mengalami sengsara dan kemudian wafat adalah sebuah pengalaman yang mengguncangkan. Bahkan bisa dikatakan sebuah pengalaman yang sangat traumatis di dalam kehidupan para murid. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kita mempunyai seorang sosok yang sungguh kita andalkan, sungguh kita kagumi, ya, istilah sekarang itu idola, ya, dan bahkan sosok yang mana kita menyerahkan hidup kita, ya, masa depan kita, ya, kepada orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut ditangkap sebagai seorang penjahat, ya, dicambuk, ya, disiksa, disalibkan, sebuah hukuman yang pada zaman itu sangat menghinakan, ya. Tidak ada hukuman yang lebih hina lagi daripada hukuman itu, ya. Dan kemudian dia wafat. Ini pengalaman yang sungguh tidak mudah, ya. Saya bisa membayangkan kalau sampai para murid itu menjadi gila, ya, seperti Yudas, itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Maka dalam situasi di mana
harapan semua hilang, ya, semua menjadi apa yang sudah dialami selama 3 tahun menjadi sia-sia, ya, tidak mudah untuk mengumpulkan mereka kembali. Ya, dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita renungkan sesudah Paskah, mengajak kita untuk bersama dengan para murid berproses mengolah pengalaman ini. Ketika misalnya di dalam pengalaman mungkin ya kita mengalami ditinggalkan Tuhan, mengalami kesulitan, mengalami persoalan hidup yang berat, kita kembali diingatkan bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi kalau kita mau tekun dan setia di dalam proses berusaha untuk menjadi lebih baik, pasti akan ada jalan. Dan itulah yang dialami oleh para murid ketika Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan kepada mereka, "Aku hidup. Aku tidak mati, tetapi aku bangkit dan aku hidup. Dan bahwa harapan kamu tidaklah sia-sia." Dan disitulah sebuah mujizat kebangkitan yang menurut saya luar biasa. Ya, ada begitu banyak tanda-tanda kebangkitan, misalnya saja seperti kubur kosong atau makam kosong, Yesus tidak ada, ya, dan tanda-tanda lain atau mungkin semacam penglihatan-penglihatan, tetapi transformasi perubahan hidup yang dialami oleh para murid sungguh merupakan sebuah pengalaman kebangkitan yang sungguh luar biasa. Mungkin kalau 1-2 orang, ya mungkin kita masih melihat itu sebagai pengalaman personal. Tapi sekelompok orang, bahkan semua murid mengalami itu, saya kira tidak hanya disebut personal, tetapi personal dan komunal. Maka sangat indah di awal dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel atau nomor 639 dikatakan, misteri kebangkitan Kristus adalah satu kejadian yang sesungguhnya, yang menurut kesaksian perjanjian baru menyatakan diri secara historis. Ya, artinya kebangkitan Yesus bukan legenda, bukan khayalan, tetapi sungguh-sungguh peristiwa yang nyata. Dan itulah yang disampaikan di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul tadi dalam bacaan pertama, dan juga dalam pengalaman para murid dalam Injil Yohanes ini. Bagaimana Yesus hadir di tengah para murid, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Dan tadi kita dengar bahwa ini bukan pertama kali Yesus ada di tengah-tengah mereka. Maka tidak ada kekagetan. Ya, seperti ketika Yesus menampakkan diri pertama kali, ada yang menganggapnya hantu, ada yang takut, ada yang bingung. Tapi di sini memang kita mendengar reaksi para murid itu memang terkejut, tetapi bukan lagi kebingungan, kok ada Yesus yang bangkit di tengah-tengah mereka. Tapi mereka dengan sangat hormat, ya, bersyukur, mencintai Yesus, merasakan kehadirannya di dalam kehidupan para murid yang menguatkan mereka. Dan mudah-mudahan kita pun juga boleh akhirnya sampai ke pengalaman yang sama, bahwa kita tidak sendiri di dalam perjuangan hidup, tapi Yesus menemani, menyertai kita, dan menguatkan kita. Itu. Iya, amin ya Romo ya. Jadi jangan ada pernyataan, Tuhan meninggalkan aku ya. Tidak pernah ya Romo ya. Tuhan dengan setia ya selalu menemani kita. Kitanya aja ini Romo. Betul. Ya memang kadang-kadang sangat manusiawi orang mengalami pengalaman dan merasa seperti itu ya. Tapi justru itulah yang harapannya kita olah ya, supaya kita dapat menyadari bahwa di dalam situasi seperti itu pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalau memang kita mengandalkan diri sendiri, akhirnya memang kita tidak bisa lepas dari situasi itu ya. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ya, artinya kita masih fokus ya pada diri kita. Tapi kita mau terbuka seperti Petrus, seperti Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa ternyata tidak demikian ya. Tuhan selalu ada dan menyelamatkan kita.
Iya, amin. Seperti dicontohkan di peristiwa Injil ini ya Romo ya, bahwa dalam keseharian mereka mencari ya, mencari itu mereka nafkahnya dari mencari ikan ya, Betul, dan itu mengandalkan Yesus ya, percaya. betul, ya, Dan setelahnya masih beserta mereka ya. betul, Mm-mm. ya. Dan memang menarik sekali ya, orang Mm-mm. seringkali ketika mengatakan mengandalkan Yesus, Mm-mm. itu seolah-olah seperti tidak berbuat apa-apa, gitu ya. Ya, artinya mereka mengatakan, Romo, saya kurang apa lagi? Ya, saya sudah berusaha, saya sudah mengandalkan Tuhan, saya sudah banyak berdoa. Tapi bagi saya ada satu pertanyaan. Apakah kamu mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan? Mm. Seringkali kita memang mengandalkan Tuhan, tetapi menurut cara kita. Kita tidak membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan persis di sini dikatakan itu, ya, ketika mereka tidak dapat apa-apa, padahal mereka sudah bekerja. Ya, mereka tidak santai-santai tidur-tidur, mereka bekerja sepanjang malam, ya, dan mereka tidak dapat apa-apa. Ya, tetapi ketika Yesus mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, dan mereka melakukannya, mereka mendengar dan melakukannya. Dan ternyata memang mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ya, seringkali kan kita tetap berusaha, tetap melakukan, tapi kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu. Sehingga ya memang akhirnya ya harus kita katakan ya mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, gak maksimal ya Romo ya, iya. Benar. Ya, dan untuk melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan, ya, mendengarkan apa, dibutuhkan kepercayaan, ya. Artinya gini, ya, seringkali orang sudah nyaman dengan cara itu, lalu dia percaya bahwa wah, ini cara ini ya pasti akan berhasil. Mungkin ya Tuhan mungkin tidak ngomong langsung dalam mimpi ya, tapi lewat saran-saran yang baik, ya. Tapi kadang orang juga tidak berani untuk mencoba sesuatu yang baru, ya. Ada istilah mengatakan ya, hasil yang baru, hasil yang berbeda tidak akan kita peroleh kalau kita tidak mencobanya dengan cara yang berbeda. Kalau kita selalu mencoba cara yang sama, kita tentu akan sulit mengharapkan mendapatkan hasil yang berbeda itu. Hasil yang berbeda hanya akan kita temukan kalau kita mengubah caranya. Dan itulah yang mungkin kita dengarkan di sini, kita peroleh ketika Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Dan ketika menebarkannya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan meskipun sekian banyak yang mereka dapatkan, jala tidak koyak, ya. Artinya memang ketika Tuhan yang mengatakan dan kita mengikuti, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Iya. Dan setelahnya juga terus ya Yesus mendampingi ya, menemani para rasul ini dalam mengolah ya Romo ya, mengolah apa yang sudah mereka dapat itu gitu betul, ya. Betul, ya. Dan memang kita tahu ya, di sini diceritakan bahwa Yesus menyuruh mereka mencari ikan, tapi dia bisa menyiapkan sendiri. Iya. Ya, ya. Memang dalam arti tertentu Yesus bisa dengan mudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tidak berkarya dengan cara itu. Dia ingin kita berproses, ya, supaya kita menemukan sendiri, dan dalam proses itulah kita merasakan bahwa Tuhan ada. Seperti para murid, ya, mereka menemukan bahwa itu Tuhan ketika dalam proses itu mereka berjuang, ya. Bukan ketika mereka sampai dan melihat ternyata sudah ada ikan, tapi dalam proses ketika mereka dalam kesulitan, mereka mendengarkan Tuhan, melaksanakan, disitulah merasakan itu Tuhan. Dan segera Petrus memakai pakaiannya. Dan ketika sampai ke situ ya semua sudah siap. Ya memang mereka diundang oleh Yesus untuk makan bersama. Ya, sebuah perjamuan yang mengingatkan mereka kembali pada peristiwa
Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dan sebuah perjamuan di mana mereka merasakan kembali kehadiran Yesus di dalam hidup mereka. Luar biasa ya. Pengalaman hidup yang luar biasa ya. Betul sekali. Makanya mereka sangat berapi-api untuk menjadi saksi Kristus sendiri. Romo, kami sudah mendengarkan begitu indah ya permenungan yang kami dapat dari 2 bacaan pada edisi hari ini. Apakah Romo ada pesan Paskah untuk para sahabat? Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pesan Paskah yang sangat sederhana yang bisa kita petik dari kedua bacaan ini adalah supaya di dalam kehidupan kita selalu mau membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukannya. Dan kita percaya di dalam proses pengolahan hidup itu, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan harapan kepada kita. Dan kita diundang untuk menanggapinya dengan percaya dan mengandalkan Dia. Semoga kita selalu mau bertekun ya, untuk tidak mudah menyerah dan selalu penuh pengharapan seperti tema tahun Jubileum, Peziarah Pengharapan. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung acara dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Rey. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik di dalam surga, terima kasih atas pesan sabdamu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada menyertai kami di dalam perjuangan hidup kami, terlebih di dalam saat-saat kesulitan, masalah, beban, persoalan yang selalu kami alami. Tapi Engkau mengingatkan bahwa kami tidak sendiri. Bukalah hati kami untuk mau mendengarkan dan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Karena kami percaya bahwa sabdamu sendiri adalah jalan kehidupan dan keselamatan. Dan semoga kami selalu Engkau mampukan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu itu. Berkatilah kami, keluarga kami, seluruh usaha pekerjaan kami, agar semuanya dapat kami lakukan seturut dengan apa yang Engkau rencanakan. Dan semoga kami percaya bahwa Engkau menyelenggarakan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan usaha, studi, dan juga pelayanan dan niat-niat baik kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita di edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang acara ini. Dari kami, Romo Rey dan Fani, mengucapkan selamat Paskah dan sampai jumpa.